Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28923500085, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SIMM dengan judul Motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk diri sendiri, orang lain, atau situasi yang dihadapi. Dalam konteks yang lebih luas, motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik itu belajar, bekerja, atau mencapai tujuan hidup lainnya. Motivasi dapat diartikan sebagai yang pertama, dorongan, yaitu kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Yang kedua, rangkaian sikap dan nilai, yaitu sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai tujuan tertentu. Alasannya, sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, atau menghentikan suatu aktivitas. Kekuatan, yaitu suatu energi yang membuat seseorang tetap tertarik dan bersemangat dalam suatu kegiatan. Motivasi. Satu rahasia sukses dalam organisasi adalah karyawan yang termotivasi dan antusias. Dengan tenaga kerja yang beragam merupakan tantangan bagi manajer untuk memotivasi karyawan menuju tujuan organisasi bersama. Teori dan model motivasi karyawan. Yang pertama, kebutuhan proses. Yang kedua, bala bantuan, yaitu bagaimana desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan dan produktivitas karyawan. Dan pemberdayaan. Gairah, arah, dan ketekunan perilaku. Motivasi karyawan bisa mempengaruhi produktivitas. Bagian dari tugas manajer adalah menyalurkan motivasi menuju pencapaian tujuan organisasi. Pentingnya motivasi. Motivasi sangat penting dalam kehidupan karena membantu mencapai tujuan, meningkatkan kinerja dan produktivitas, meningkatkan semangat dan antusiasme, membantu mengatasi tantangan dan rintangan, meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan. 2 jenis imbalan. Yang pertama, imbalan intrinsik, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dalam proses melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, imbalan ekstrinsik, yaitu diberikan oleh orang lain. Model motivasi. Yang pertama, need, yaitu menciptakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, persahabatan, pengakuan, dan prestasi. Yang kedua, perilaku, yaitu menghasilkan tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, hadiah, yaitu puaskan kebutuhan seperti penghargaan intrinsik atau ekstrinsik. Yang keempat, umpan balik, yaitu hadiah memberitahu orang apakah perilaku itu pantas dan harus digunakan lagi. Landasan motivasi. Yang pertama adalah kontemporari, yaitu teori yang berisi menekankan analisis kebutuhan manusia yang mendasari. Teori proses menyangkut proses berpikir yang mempengaruhi perilaku. Teori penguatan fokus pada pembelajaran karyawan tentang perilaku kerja yang diinginkan. Yang kedua, human resources, yaitu memperkenalkan konsep pribadi seutuhnya dan karyawan itu kompleks dan dimotivasi oleh banyak faktor. Yang ketiga, human relation, yaitu penghargaan non-ekonomi seperti kelompok kerja yang menyenangkan, pekerja belajar sebagai manusia, dan konsep manusia sosial lahir. Yang keempat, tradisional, yaitu analisis sistematis dari pekerjaan seorang karyawan dan imbalan ekonomi untuk kinerja tinggi. Teori isi motivasi. Tekankan kebutuhan yang memotivasi orang, seperti hierarchy of need theory, arts theory, two-factor theory, acquired needs theory. Contoh penerapan motivasi kerja dalam kehidupan sehari-hari, yaitu fresh graduate, yaitu motivasi untuk belajar hal baru, membangun karir, dan memberikan kontribusi positif pada perusahaan.
Untuk karyawan yang berpengalaman, motivasi untuk terus mengembangkan diri, menghadapi tantangan baru, dan memberikan dampak yang lebih besar. Untuk pemimpin, motivasi untuk membimbing tim, mencapai tujuan bersama, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Hierarki kebutuhan teori. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu mewakili kebutuhan untuk pemenuhan diri. Esteem need yaitu keinginan untuk citra diri yang positif dan untuk menerima perhatian. Kebutuhan belongingness yaitu keinginan untuk diterima oleh sesama, dan kebutuhan keamanan yaitu lingkungan fisik dan emosional yang aman dan terjamin. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan fisik manusia yang paling dasar. Manusia dimotivasi oleh hierarki kebutuhan yang tidak terpuaskan. Hierarki kebutuhan Maslow yaitu setelah kebutuhan dipenuhi, kepentingannya berkurang dan kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi diaktifkan. Ada peluang untuk pemenuhan di luar pekerjaan dan di tempat kerja di masing-masing dari 5 tingkat kebutuhan. Earth Theory, kebutuhan pertumbuhan yaitu potensi manusia, pertumbuhan pribadi, dan peningkatan kompetensi. Kebutuhan keterkaitan yaitu kebutuhan akan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Kebutuhan eksistensi yaitu kebutuhan kesehatan fisik. Teori motivasi 2 faktor, yaitu ada area kepuasan dan area ketidakpuasan. Area kepuasan yaitu motivator seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, bekerja sendiri, dan pengembangan diri. Motivator mempengaruhi tingkat kepuasan. Dan area ketidakpuasan yaitu hidden factor, yaitu seperti kondisi kerja, bayar dan keamanan, kebijakan perusahaan, supervisor, hubungan interpersonal, dan faktor kebersihan mempengaruhi tingkat ketidakpuasan. Teori kebutuhan acquired, David McClellan, need for achievement, keinginan untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, menguasai tugas-tugas kompleks, dan melampaui orang lain. Kebutuhan akan keinginan afiliasi untuk membentuk hubungan pribadi yang dekat, menghindari konflik, dan membangun persahabatan yang hangat. Needs for power, keinginan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Teori proses motivasi. Teori akuitas yaitu berfokus pada persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan dengan orang lain. Termotivasi untuk mencari kesetaraan sosial dalam imbalan yang mereka harapkan untuk kinerja. Metode untuk mengurangi persepsi ketimpangan. Yang pertama, ubah pemasukan, ubah hasil, distorsi persepsi, dan tinggalkan pekerjaan itu. Teori proses motivasi, teori harapan. Motivasi tergantung pada harapan individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan tugas dan menerima penghargaan yang diinginkan. Peduli tidak dengan mengidentifikasi jenis kebutuhan tetapi dengan proses berpikir yang digunakan individu untuk mencapai penghargaan berdasarkan usaha, kinerja, dan hasil yang diinginkan. Perspektif penguatan tentang motivasi. Alat penguat positif dalam pemberian konsekuensi yang menyenangkan dan bermanfaat. Pembelajaran penghindaran adalah penghilangan konsekuensi yang tidak menyenangkan, mengikuti perilaku yang diinginkan. Hukuman adalah pengenaan hasil yang tidak menyenangkan pada seorang karyawan. Kepunahan adalah penarikan imbalan positif. Perilaku tidak lagi diperkuat dan oleh karena itu kecil kemungkinannya untuk terjadi di masa depan. Jadwal penguatan, penguatan berkelanjutan, penguatan parsial, jadwal interval tetap, jadwal rasio tetap, jadwal variabel interval, jadwal rasio variabel. Desain pekerjaan untuk motivasi. Desain pekerjaan yaitu penerapan teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Penyederhanaan pekerjaan yaitu desain pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan oleh satu orang.
Selanjutnya, rotasi pekerjaan, yaitu desain pekerjaan yang secara sistematis memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk memberi mereka variasi dan stimulasi. Job enlargement, yaitu desain pekerjaan yang menggabungkan serangkaian tugas untuk menjadi satu pekerjaan yang baru, yang lebih luas untuk memberi karyawan variasi dan tantangan. Pengayaan pekerjaan, yaitu desain pekerjaan yang menggabungkan pencapaian pengakuan dan motivator tingkat tinggi lainnya ke dalam pekerjaan. Work redesign, yaitu perubahan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pengalaman kerja karyawan dan produktivitas mereka. Model karakteristik pekerjaan, core job dimension, yaitu skill variasi, task identity, task significancy, autonomy, dan feedback. Critical psychological status, experience meaningfulness of the work, experience responsibility for outcomes of the work, economic of the actual result of the work activity, personal and work outcomes, high internal work motivation, high quality work performance, high satisfaction with the work, low absenteeism and turnover. Ide motivasi untuk masa bergejolak. Organisasi semakin banyak menggunakan berbagai jenis kompensasi insentif sebagai cara untuk memotivasi karyawan ke tingkat kinerja yang lebih tinggi. Kompensasi variabel dan bentuk pembayaran berisiko adalah alat motivasi utama. Memberdayakan orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Informasi, karyawan menerima informasi tentang kinerja perusahaan. Pengetahuan, karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi pada tujuan perusahaan. Kekuasaan, karyawan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan substantif. Imbalan, yaitu karyawan diberi penghargaan berdasarkan kinerja perusahaan. Continuum of Empowerment, short based on Robert C. Ford and Myron de Fowler. Empowerment, a matter of the Academy of Management Executive 9 number 3 Lawrence Holt. Applied Empowerment Training February, and David P. Miscavige, Stuart Furman, and David W. Hart. The Apple and Difficulties of Participative System. Organisasi Scans 6 number 6 November December. Continuum of Empowerment, Depth of Empowerment, yaitu yang pertama periode briefing, dan yang kedua sugesti program, yang ketiga quality circles participation group, yang keempat cross functional teams, yang kelima self directed team, dan yang terakhir self management. Memberi makna untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan motivasi tingkat yang lebih tinggi dan membantu orang untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dari pekerjaan mereka adalah menanamkan rasa penting dan bermakna. Ide motivasi untuk masa bergejolak. Peran manajer saat ini bukan untuk mengontrol orang lain, tetapi untuk mengatur tempat kerja sedemikian rupa sehingga setiap orang bisa belajar, menyumbang, dan tumbuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.